Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja di channel Abu Ismail Akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqi fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang berkarya, berbuat kebaikan, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai bagaimana membangun masjid sebagai pusat kesejahteraan umat. Dan aktivis-aktivis masjidnya itu bisa sejahtera. Dengan apa? Dengan sebuah sistem perekonomian melalui TikTok affiliate, melalui handphone yang dipegangnya, di mana handphone itu tidak digunakan pada sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Tapi handphone itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan, sebesar-besarnya kebergunaan bagi kesejahteraan umat, terutama orang-orang yang tinggal di masjid dan yang berada pada aktivitas masjid. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada saat sekarang ini umat Islam punya kekuatan yang sangat besar dan sangat luar biasa. Di mana-mana itu masjid telah berdiri. Bahkan satu RW ada yang sampai 4 masjidnya itu. Dan itu luar biasa, masjidnya bagus-bagus ya. Dan sumber daya manusia yang mengisi masjid itu kebanyakan banyak yang sarjana, kaum-kaum intelektual. Maka wajar apabila masjid dijadikan pusat kesejahteraan umat. Jika masjid itu dimaksimalkan dengan sebesar-besarnya keberadaan masjid dengan orang-orangnya, ini menjadi aset yang luar biasa bagi perkembangan umat dan kemajuan umat Islam yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana jika Anda ingin lebih sejahtera dan lebih kaya begitu. Dan simak terus ya apa yang hendak saya kemukakan di sini supaya tidak gagal paham ya. Dari awal sampai akhir supaya benar-benar Anda paham dan mendapatkan manfaat dari TikTok affiliate ini. Dan bagi yang sedang mendengar, yang kebetulan sedang mendengar, coba sharekan kepada yang lain supaya ini bisa berkah, supaya ini bisa semua orang bisa mendengarkan dan semua orang bisa mendapat penjelasan dan mendapat manfaat. Maka itu bagikan kepada yang lain ya. Jangan hanya untuk diri kita sendiri dan suruh ya jamaahnya mendengarkan begitu keterangan yang akan saya kemukakan mengenai bagaimana aktivis masjid bisa meningkatkan pendapatannya sehingga orang-orang bisa mencintai masjid sebagai pusat kesejahteraan umat dan juga sebagai tempat beribadah, memberikan manfaat kepada banyak orang. Sekarang saya ingin menerangkan mengenai apa itu TikTok affiliate. TikTok itu ada dua, yaitu yang pertama TikTok itu ada TikTok yang biasa. Yang kedua adalah ada yang namanya TikTok affiliate. Jadi kalau para sahabat
yang biasa masuk ke TikTok itu kepada yang sudah ada kepada yang biasa, maka sekarang para sahabat masuk ke TikTok affiliate. TikTok affiliate itu ada persyaratannya. Persyaratannya diantaranya 2 kali mendownload pada apa namanya? Seller Center. Pada ini yang pertama adalah daftar dulu ke TikTok affiliate, ya, namanya memang TikTok affiliate. Daftar dulu ke TikTok affiliate dengan menggunakan KTP. Jadi kalau tidak memperkenalkan dengan KTP tidak bisa begitu. Lalu usianya adalah harus 18 tahun ke atas. Tidak bisa usia 16-17 tahun mendaftarkan di TikTok affiliate, ya, tidak bisa. Jadi ini untuk orang-orang dari usia 18 tahun ke atas. Lalu apa itu TikTok affiliate? TikTok affiliate itu adalah kita memiliki toko untuk berjualan, untuk berdagang. Affiliate itu adalah kita masuk ke produk orang lain, produk orang lain dimasukkan ke toko digital kita di TikTok affiliate, lalu kita mempromosikannya. Lalu kita berusaha dengan berbagai cara dan strategi supaya dibeli oleh pengguna TikTok di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi TikTok affiliate itu adalah alat untuk menjadikan seseorang memiliki pekerjaan yang dimana pekerjaannya adalah menawarkan barang melalui toko yang kita bangun sendiri di TikTok, begitu. Jadi setelah kita ini mendaftarkan menggunakan KTP, lalu kita ini masuk nanti ke namanya apa? Seller Center. Seller Center. Aplikasi Seller Center, baru kita bisa mengupload. Begitu apa namanya? Dari Seller Center itu baru kita bisa mengupload barang-barang yang ditawarkan oleh sistem TikTok itu. Jadi di TikTok itu ada beberapa sistem. Yang pertama adalah namanya selling. Selling itu adalah orang yang memiliki produk. Orang yang memiliki produk maka ditawarkan kepada banyak orang supaya digunakan produk itu, ya. Jadi produk itu supaya digunakan oleh banyak orang, maka si selling ini yang betulah bekerja sama dengan perusahaan TikTok. Nah, sudah bekerja dengan perusahaan TikTok, maka si selling ini mesti memiliki barang. Kalau habis dikatakan habis, kalau masih ada dikatakan masih ada. Nanti itu namanya selling. Yang kedua adalah affiliate. Affiliate itu adalah orang yang memasarkan barang-barang. Dari selling yang ditawarkan, yang sudah kerjasama dengan TikTok, maka oleh affiliate ini ditawarkan melalui toko. Nah, namanya toko affiliate, ya, toko TikTok namanya. Namanya bisa toko nama siapa saja. Kalau saya menggunakan nama tokonya Ismail Perabot. Ah, begitu. Kenapa saya katakan Ismail Perabot? Karena saya menjual perabot. Silahkan kalau sekarang yang mendengarkan sekarang masuk ke TikTok affiliate,
tulis di sana Ismail Perabot, maka akan muncul itu toko yang saya miliki. Kalau suka silahkan dibeli. Ada jualan buku, ada jualan perabot, ada jualan macam-macam di sana. Nah itu, lalu dibeli. Kalau sudah dibeli oleh, maka saya mendapatkan apa namanya komisi. Komisinya sedikit, ya, hanya 2.000 gitu, 1.200, 1.000 perak, kadang-kadang 700 rupiah begitu. Jadi saya sebagai pemasar komisinya sangat sedikit, tidak banyak dan tidak bisa mengubah harga. Ya, tidak bisa mengubah harga. Harganya sudah ditetapkan oleh pemilik TikTok. bukan pemilik TikTok, pemilik barang yang sudah kerjasama dengan ini. Nah itu nanti kalau ada yang membeli, saya yang punya toko tidak sibuk membungkus produk lalu mengantarkan produk ke rumahnya, tidak perlu. Yang mengantarkan barang-barang itu nanti pihak dari selling, dari pemilik produk. Dia yang sangat sibuk membungkus barang dan sebagainya dan mengantarkan barang-barang itu ke tempat. Dan itu biasanya dilakukan secara COD. Kalau barang datang, dibayar, baru itu uang masuk ke perusahaan. Dan pertama masuk ke perusahaan, masuk dulu ke TikTok. Setelah dari TikTok, baru di sana dibagikan. Untuk selling itu berapa, untuk ke pemilik produk itu berapa. Itu barang-barang itu banyak sekali, itu barang itu ya, ribuan, mungkin bisa jadi jutaan karena ini di seluruh Indonesia ya. Tetapi yang masuk produk-produk yang ditawarkan ke kita atau kebiasa itu adalah berdasarkan algoritma. Dia itu kesukaannya kepada apa. Kalau yang sering dilihat itu pakaian, maka yang ditawarkannya pakaian. Kalau yang sering ditontonnya itu adalah merias wajah, maka yang di ininya skincare gitu, lipstick gitu, karena yang ditontonnya. Kalau kebetulan dia itu yang sering ditontonnya adalah kopiah atau apa, maka itu akan ditawarkan seperti itu. Ya boleh. Maka akan ditawarkan seperti itu. Jadi penawarannya itu ya sesuai saja dengan algoritma. Lalu umurnya berapa, kesukaannya apa, kebiasaannya apa. Kalau dia senang menonton lagu rock, sudah tahu ini rock, ini lagu rock, warnanya warna apa begitu, bajunya baju apa gitu. Itu sudah ada tuh analisis dari algoritma itu, dari robot itu. Nah begitu. Jadi tak kalau ada yang membeli itu dikirimkan barang itu ke sana. Nah, lalu kita ini ada yang namanya yang ketiga apa namanya TikTok affiliate ini dibagi dua juga. Satu ada TikTok yang penjual yang sudah biasa. Kedua ada affiliate barang, ada affiliate jasa. Kalau affiliate jasa itu adalah sekolah, rata-rata sekolah untuk meningkatkan pendapatan. Jadi inilah yang dilakukan di TikTok affiliate. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih kelebihannya kita ini masuk ke TikTok affiliate? Kelebihannya adalah kita ini menjadi pedagang. Karena orang Islam itu adalah dari 10 sahabat dari Rasulullah yang dijamin akan masuk surga, itu 8 itu adalah pedagang dan 2 itu pegawai. Yang menjadi pegawai itu adalah Bilal dan Sayyidina Ali. Itu yang menjadi pegawai. Sedangkan yang 8 itu semuanya para pedagang, termasuk Rasulullah SAW.
Jadi semangat Islam itu adalah semangat berdagang. Maka itu TikTok affiliate ini berkembang sangat baik. Di mana? Di masjid-masjid. Pada pemuda-pemuda masjid, pada aktivis-aktivis masjid. Itu banyak sekali itu pemuda-pemuda yang sekarang terlibat pada TikTok affiliate ini. Itu. Yang kedua adalah apa kelebihannya? Di TikTok affiliate ini berbeda dengan TikTok biasa atau di YouTube atau di WA. TikTok affiliate ini bagi seorang yang masuk menjadi pemilik toko itu sudah dipastikan tidak boleh dia itu menyinggung orang lain. Satu ya, tidak boleh menyinggung hati orang lain. Dua, tidak boleh orang lain tidak suka. Maka itu kalau mempromosikan citra diri atau mempromosikan partai politik, sudah pasti itu akan di-cut itu oleh TikTok affiliate. Kenapa di-cut? Karena kalau yang aktif di politik kan tidak semua orang suka politik. Tidak semua orang suka kepada partai tertentu. Maka itu akan dihapus oleh, bukan dihapus saja, tetapi akan diberi hukuman begitu. Hukumannya biasanya 2 hari, kalau tidak 2 hari bisa selamanya kita tidak bisa masuk TikTok affiliate. Jadi pikiran di TikTok affiliate ini yang pertama adalah orang itu harus selalu berbuat baik, berakhlak mulia. Tidak boleh orang tidak berakhlak mulia. Ya, begitu. Yang kedua adalah di TikTok affiliate ini tidak bisa orang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Karena kalau dia sudah melakukan yang tidak menyenangkan orang lain, sudah pasti akan di-cut. Karena pedagang itu tidak boleh menyinggung orang lain. Pedagang itu adalah harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh menipu. Ya, tidak bisa kita menipu di TikTok affiliate itu. Maka itu pendaftaran ke TikTok affiliate harus menggunakan KTP. Jika ada orang yang menipu dan ketahuan menipu, biasanya digempur oleh semua orang, oleh para pedagang yang lainnya, begitu. Dan orang itu sudah dipastikan akan dikeluarkan oleh TikTok affiliate. Jadi ini adalah TikTok affiliate ini luar biasa, ya. Jadi cara orang menjalankan TikTok affiliate ini seperti saya, itu ada syaratnya. Kalau dia memiliki toko, itu harus memiliki 600 follower. Ya, baru dia memiliki toko, ya, toko sendiri. Yang toko sendiri itu adalah mempromosikan produk-produk orang lain. Apa produk kita boleh dipromosikan? Ya tidak boleh kalau belum daftar ke pusat pelayanan TikTok. Jadi harus didaftarkan kita kalau mau masuk ke menjadi selling namanya, ya. Jualan coklat, jualan permen, jualan dodol atau jualan apa saja, kita memiliki pabriknya, kita mau berusaha untuk menjual di TikTok affiliate, ya harus didaftarkan dulu, begitu ya. Didaftarkan dulu. Nah, kalau sudah didaftarkan baru bisa berjualan, ya, di TikTok affiliate. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah di TikTok affiliate itu 600 follower, dan kalau sudah 1000 follower baru bisa streaming, ya, menjual TikTok itu secara langsung. Contohnya bisa dilihat dari affiliate Pak Ismail di sana, Abu Ismail Perabot, ya, masuk ke TikTok, buka Ismail Perabot, ya. Di sana itu ada penjualan langsung, saya jualan itu sambil teriak-teriak atau sambil menyenangkan dan sebagainya. Jadi kalau kita masuk ke TikTok affiliate dan kita mau berbisnis, sudah mulai akan jadi pedagang di TikTok affiliate, itu ada syaratnya ada 2, ya. Syaratnya ada 2.
yaitu satu harus menghibur, yang kedua adalah satu harus menghibur, yang kedua harus memberikan pencerahan, harus memberikan dakwah, sesuatu yang mencerahkan, mengedukasi. Jadi ada dua, kan bagus ini TikTok affiliate ini. Kenapa berkembang bagus di masjid-masjid begitu ya? Nah, ini TikTok affiliate ini pernah dilarang oleh negara ya, pernah dilarang oleh negara dan tidak boleh TikTok affiliate ini ada di Indonesia. Kalau TikToknya boleh, tapi TikTok affiliate yang berdagang itu tidak boleh. Saya baru paham. Ternyata ini TikTok ini bisa menjadikan rakyat itu lebih sejahtera. Kenapa? Bayangkan saja kita punya toko. Biasanya kalau punya toko, satu, kita harus punya tempat, ya, tanah, harus ada bangunannya, tempatnya di tempat strategis. Yang kedua, kita harus memiliki modal. Modalnya kan harus pinjam nanti ke bank kalau kita mau beli barang-barang, ya. Lalu yang ketiga, ya, lalu kita harus mengurus perizinan, ya, untuk membuat toko itu. Ada izin dari kelurahan, ada izin ini dan sebagainya. Wah, ini ribetnya bukan main. Kita memiliki toko di pinggir jalan dan hendak dioperasikan, ya. Ini tiba-tiba kita ini memiliki toko sendiri. Tidak perlu harus pinjam duit ke bank, ya, tidak punya modal. Siapapun orang yang tidak punya modal, tidak itu bisa berjualan sebanyak apapun dan sebesar apapun. Sampai pendapatannya ada yang 1 miliar gitu. Ada yang 400 juta, 500 juta, ada yang 9 miliar. Kok bisa ya? Iya bisa, karena kita punya toko. Tokonya toko affiliate. Ya, nah begitu. Wah, ini luar biasa. Ya, saya sudah memiliki toko sendiri. Kalau untuk itu maka bagi peserta sekarang yang lagi streaming di YouTube ini, coba dibuka itu toko Pak Ismail nanti ya. Jangan lupa juga follow gitu. Kalau mau beli ya beli apa saja barang di sana, sudah ada banyak barang. Ya, bayangkan kita punya barang bisa ribuan ya. Barang bisa ribuan. Itu tidak perlu punya modal. Dan keuntungannya pasti lagi. Ya, tidak ada tawar-menawar. Dan apa kelebihannya? Kelebihannya murah. Kenapa murah? Karena ini didistribusikan langsung kadang-kadang dari pabrik. Ya, langsung dari pabrik ini. Sehingga betul-betul luar biasa ya. Ini bisa ada yang beli kerupuk, beli terasi, bisa beli jahe, bisa beli apa saja di sana banyak ya. Tergantung kepada jenis yang hendak dijualnya apa. Dan kita tidak perlu punya modal. Bagaimana ini? Ya, tidak disambutnya oleh para aktivis yang ada di masjid begitu ya. Para orang-orang yang hari ini tidak memiliki pekerjaan. Jadi kalau Anda mau belajar mengenai bisnis affiliate begitu, ya boleh datang saja ke rumah saya di sini. Di Jalan Ciledug nomor di belakang Bank Muamalat ya. Jalan Ciledug belakang Muamalat nomor 247. Datang saja ke saya. Kalau di affiliate ya datang saja. Kalau lagi streaming, saya suka memberikan materi di streaming mengenai TikTok affiliate. Saya ikut menjadi narasumber di TikTok affiliate. Dan kalau ada yang orang tidak mengerti, boleh bertanya, bebas saja bertanya. Ya. Tapi ya jangan lupa follow dong saya ininya ya. Sehingga kalau Anda mau belajar ya gunakanlah belajar di tempat saya begitu ya.
Kenapa? Karena saya juga memberikan kebaikan kepada banyak orang, memajukan banyak orang dan sebagainya. Inilah kelebihan TikTok affiliate. Jadi sekarang ini saya melatih TikTok affiliate ini untuk para pemuda-pemudi yang berada di masjid, untuk membangun masjid menjadi pusat kesejahteraan umat, di mana masjid dipakai tempat untuk belajar berekonomi. Nanti kalau masjid sudah menjadi pusat kesejahteraan ekonomi, diharapkan kalau pemuda-pemudanya banyak duit, nah, maka masjid membuat badan usaha milik masjid, membuat PT, tapi PT-nya milik masjid. Karena dari mulai komisaris, dari mulai direktur, dari mulai anggota PT, itu semua anggota masjid, gitu. Sehingga si masjid ini menjadi pusat kesejahteraan umat, dan di dalam anggaran dasar anggaran rumah PT itu disebutkan bahwa PT ini adalah terkait dengan masjid di mana masjid itu berada, dan para aktivisnya menjadi aktivis-aktivis yang kaya, ya begitu, yang banyak duitnya, sehingga kita tidak lagi kemana-mana mau mengadakan kegiatan cari sumbangan. Ya, kalau orang-orang aktivis masjidnya kuat, maka dia buat badan usaha milik masjid, itu nanti menjadi selling namanya. Selling itu adalah pusat penyedia barang. Memang tidak di masjid, tapi berada di luar masjid, di halaman masjid atau di mana dan sebagainya. Masjid tetap, ya, kita tidak boleh berjualan di dalam masjid, tetapi melatih membangun kesejahteraan umat di masjid boleh. Yang tidak boleh kan berdagang, bertransaksi, begitu. Maka itu kalau datang ke masjid, ya padamkan itunya, kecuali kalau mau berlatih, boleh berlatih. Karena niatnya lain, ya. Kalau nanti bertransaksi di dalam masjid, karena bisa jadi ini bertransaksi di masjid, ya. Karena kan ini namanya dunia maya, dunia yang ini. Jadi apa syaratnya orang kalau punya sekarang TikTok affiliate, apa manfaatnya? Manfaatnya begini, ya, saya perlihatkan. Ini ada. Nah, ini coba ini saya perlihatkan, ya, bahwa manfaatnya seperti ini. Jadi kita ini kebiasaan. Nah, di TikTok affiliate ini ada yang seperti ini, ya. Kelihatan? Ini TikTok affiliate. Ini di TikTok affiliate ini di atas ini, ya. Ini ada yang namanya plus. Plus itu tandanya itu adalah untuk menambah follower. Apa itu follower itu? Follower itu menambah kenalan lah, gitu, menambah jaringan. Jadi bisnis TikTok affiliate ini adalah bisnis jaringan. Maka itu kalau sekarang orang memegang handphone ini, di atasnya ada tanda plus, niatnya harus betul, ya. Niatnya harus betul, ya. Ini tolong aja. Niatnya harus betul, nanti dulu. Niatnya harus betul. Apa betulnya seperti ini? Tak kala ini dipencet, maka niatkan kita ini, saya memberi kebaikan kepada Anda berupa persahabatan. Begitu. Jadi ini cara berpikir. Karena kalau orang berdagang, tidak bisa orang berdagang kalau tidak seperti itu. Orang berdagang itu ada niatnya dulu. Maka yang pertama adalah niatkan, saya akan memberikan kebaikan kepada Anda. Maka mulai setelah itu dipencet, ya. Dipencet. Nah, sudah? Sudah. Kalau ini sudah dipencet,
artinya Anda sudah menyambungkan tali silaturahmi dengan orang yang diberi pencet itu. Namanya itu follower. Jadi kita mendapat orang lain mendapat hadiah dari kita 1 follower. Apakah ada manfaatnya bagi kita? Tidak ada manfaatnya bagi kita. Ya, karena tidak menambah follower ke kita. Yang menambah follower itu ya tak kala kita pencet orang lain yang mendapat follower. Begitu. Lalu jangan ragu setelah kita pencet tanda persahabatan kita melalui plus itu, ya kita tempelkan lagi, ya kita tempelkan lagi tanda love-nya. Ada tanda eceng di sana. Silakan. Nah, tanda eceng. Nah, itu menjadi merah. Artinya apa? Tandanya adalah welcome. Saya menyambungkan silaturahmi dengan kamu. Berkasih sayang dengan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Pemberinya sudah. Lalu tanda ecengnya sayang. Sudah sayang, maka kita pencet lagi. Ya. Kita pencet lagi yang tanda itu yang tanda pesan. Nah, tadi kan sudah nih kita mengucapkan tanda sayang. Ya. Ya. Ini tanda pesan. Di pesan ini tinggal ditulis. Ya, silahkan ditulis. Saya baru belajar affiliate. Tulis ya. Saya baru belajar affiliate. Bantu saya untuk mencapai 600 follower. Mudah-mudahan saya dapat meningkatkan pendapatan Anda yang lebih banyak. Nah, jangan dipikirkan pikiran kita. Mudah-mudahan saya dapat bisnis yang banyak. Itu tidak ada manfaatnya itu. Jadi doanya adalah mudah-mudahan yang sudah dihubungkan tadi dipencet tanda plusnya, dipencet tanda ininya. Ini ada tulisannya ya. Ada mudah-mudahan saya bisa memberikan kebaikan kepada Anda, ya begitu. Jadi jangan memikirkan diri sendiri. Kalau ini kebiasaan terus-menerus seperti ini jadi unggul pikiran kita ini. Setelah itu kembali lagi ada tanda-tanda love, semua dipencet love-nya. Satu. Artinya apa? Menyambungkan tali silaturahmi dengan temannya begitu. Nah, begitu. Setelah itu kita pencet lagi tanda pengukuhan, ya, tanda kita ini plakat kerjasama persahabatan kita, mengukuhkan persahabatan kita dengan adanya tanda ini seperti pin, ya begitu. Nah, ini nanti akan berwarna kuning. Nah, ini kelihatan ya berwarna kuning, ya. Itu tandanya apa? Kita sudah menjadikan dia itu menjadi teman saya, ya, dan saya sudah mendaftarkan menjadi teman dia. Nanti penyerahannya nanti ada pada data, yaitu. Setelah itu mulai ke bawah, di bawah ada tanda share, ya, ada tanda share ini, ya. Nah, ini ada tanda share, ada tanda panah. Kita pencet tanda panahnya. Nah, ini. Maka muncul salin tautan dengan posting ulang. Ya, salin tautan dan posting ulang. Maka itu kita pencet salin tautan. Apa itu artinya salin tautan itu? Artinya membagikan orang yang ada di video ini, video yang ada di ini ke banyak orang. Cukup 3 kali, jangan lebih dari 3 kali. Karena kalau berlebihan nanti dari pihak sistem TikTok akan mendapat, kita akan mendapat peringatan, ya. Jadi ini 3 kali. Satu, ya, masuk lagi ke ini, ke yang ini, masuk lagi ke satu lagi, masuk lagi ke satu lagi,
masuk lagi ke satu lagi. Setelah itu selesai, maka masuklah kita ke yang kuning, yaitu memposting ulang video yang ada di atas. Nah, memposting ulang video yang ada di atas. Jangan 2 kali. Kalau 2 kali nanti hilang, terhapus. Cukup 1 kali. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kan ini keren sekali ini. Ya, kalau yang berlebih-lebihan pastilah kena peringatan dari TikTok begitu. Nah, setelah itu selesai, kembali lagi. Maka dilihat kita di profil maka akan terjadi peningkatan followernya. Maka dilihat dari data. Di data ini sekitar sejam 2 jam sudah banyak yang kuning-kuning serta eceng-eceng. Tinggal pencet-pencet saja itu, yang kuning-kuningnya itu. Tinggal pencet saja yang ini. Itu artinya ada respon dari orang-orang yang dimana kita memperkenalkan diri dan dimana kita memberi. Jadi sistem TikTok affiliate ini adalah pikirannya memberikan nilai lebih, membantu orang lain supaya banyak uangnya, membantu kesejahteraan orang lain, baru kita bisa sejahtera. Maka ini sesuai dengan ajaran Islam. Jika seseorang memberikan 1 kebaikan sama orang lain, maka akan dibalas 2 kebaikan, akan dibalas 10 kebaikan, akan dibalas 77 kebaikan, akan dibalas 700 kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan yang tidak pernah terputus-putus. Dan inilah yang menjadikan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencapai follower? Orang-orang yang baru belajar ke TikTok affiliate, tentu yang pertama kita harus punya guru, punya mentor, gitu ya. Itu kalau kita punya guru, punya mentor, sebetulnya kalau kita belajar banyak. Mentor ada yang bayar, itu namanya affiliate jasa. Bayarnya mahal, 200.000, 300.000, 700.000. Ada yang gratisan. Ya gratisan itu seperti saya begini seringkali gratisan begitu. Saya ini memberikan ilmu saja. Tetapi kalau orang mau dibimbing secara khusus oleh saya di TikTok affiliate, ya harus bayar. Karena kan saya terpaksa menghabiskan waktu untuk membimbing seseorang. Ya, orang itu harus bayar, sama aja seperti sekolah gitu. Harus bayar SPP. Tapi rata-rata saya memberikan ya gratisan, gretongan saja saya beri. Karena saya ini saya sebarkan saja ilmu saya ini kepada banyak orang, begitu ya. Supaya apa? Supaya banyak orang yang sejahtera, banyak orang yang kaya, banyak orang yang mendapat kesejahteraan lebih. Karena itu adalah harapan seperti yang saya inginkan. Nah, begitu. Sekarang bagaimana caranya supaya biasanya orang kalau untuk mencapai 600 itu yang baru itu sekitar 3 bulan, 4 bulan atau 2 bulan begitu. Tapi saya bisa mendapatkan 600 follower, 1000 follower itu dalam 1 hari. Dan saya yakin dalam 1 hari saya bisa juga mendapatkan follower 10.000 begitu. Loh, kok bisa Pak Ismail? Ya bisa. Bayangkan 1 hari di TikTok bisa 10.000 follower. Ya, karena saya pengalaman. Ya, pengalamannya saya mempelajari cara berpikir TikTok ini. Yaitu di mana TikTok ini caranya berilah kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang, maka orang pun akan mendapat kebaikan kepada kita. Berilah kepercayaan kepada banyak orang, maka barang kita pun insya Allah akan ada yang membelinya. Tapi kalau kita tidak dipercaya, ya orang akan sulit orang berjualan. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa 100.000 dalam 1 hari? Wah, ini kan keren ini.
Ya tentu saja ini bisa dilakukan apabila kita memiliki jamaah masjid. Maka peluang untuk pemuda-pemudi di masjid itu untuk menjadi kaya itu sebetulnya lebih memungkinkan dibandingkan dengan orang-orang yang di luar masjid. Karena kalau orang-orang di luar masjid, ya, itu adalah berjamaah juga, tapi dengan semua orang. Saling bantu-bantu juga dengan semua orang. Tetapi keuangan tidak akan berputar pada jamaah. Keuangan akan berputar pada semua orang yang ada. Maka itu kalau kita ini, pengalaman saya, begitu saya daftar di affiliate untuk mendapatkan 1000 follower, saya membutuhkan waktu 3 hari. Lalu, kok bisa ya Pak Ismail 3 hari mendapatkan 1000 follower? Ya bisa. Apa rahasianya? Saya belajar di TikTok affiliate juga kepada teman-teman yang seringkali memberikan posting-postingan. Meskipun hanya sedikit-sedikit. Lalu ada juga mentor-mentor yang untuk meraih siswa, dia memberikan trik-trik gitu, trik-trik untuk mendapatkan follower banyak itu, trik-trik berdagang itu ada mentornya, ada mentor yang berbayar, tetapi kebanyakan mentor itu suka memberikan trik-trik begitu untuk mendapatkan simpatik dari muridnya, dari siswanya. Maka itu saya memperhatikan dari mentor-mentor itu, banyak belajar kepada mereka. Nah, karena saya banyak belajar kepada mereka, ya, maka akhirnya saya dalam 1 hari, ya, bisa mendapatkan 1000 follower. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah 3 hari saya mendapat follower. Caranya, ya cara berpikir kita, bantu saja orang lain. Dengan cara membantu itu adalah supaya orang lain mendapat follower yang banyak. Kalau sudah ada plusnya, kita pencet saja followernya 1. Dengan niat, kita ini memang bantu orang lain. Memberi sedekah lah dengan follower itu. Pencet begitu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, memberikan tanda cinta. Tanda sayang. Pencet. Setelah yang ketiga, ya kita beri ini, yang dipesan itu kita tulis di pesan itu. Di pesan ditulis, yaitu untuk mendorong orang lain supaya bisa segera untuk mendapatkan 1000 follower seperti yang saya miliki gitu. Maka saya bantu lagi memberikan plakat, ya, stempel itu yang berupa tanda medali itu saya pencet sehingga menjadi kuning. Dan setelah itu masuk ke share yang tanda panah, dipencet, maka di pinggirnya ada yang namanya salin tautan. Pencet salin tautan 1 kali, pencet lagi salin tautan 2 kali, pencet saja salin tautan yang ketiga kali, dan yang selanjutnya saya pencet lagi, yaitu yang namanya posting ulang, ya. Posting ulang itu saya pencet, itu adalah di mana video orang oleh kita disebarkan ulang oleh kita. Kebanyakan orang tidak mau memberi, hanya cukup yang centrengnya saja atau panah. Ya sudah saja segitu. Tidak mau menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Harusnya kan kalau orang sudah masuk ke TikTok affiliate, ya selesaikan sampai tuntas, dari mulai tanda plus. Kalau sudah tidak ada plus, jangan dipencet lagi, langsung saja kepada tanda yang sayangnya itu, sampai akhirnya kita bagikan saja itu tautan kita ini 3 kali, dan sebarkan juga video orang lain 1 kali. Kalau 2 kali terhapus itu, jadi 2 kali. Saya lakukan itu sebagaimana yang dianjurkan. Maka saya lakukan. Apa yang terjadi? Dalam 1 hari saya mendapatkan 1000 follower. Itu untuk bantu istri saya.
Pada waktu itu istri saya baru 2 followernya. Dia mengeluh, Pak ini kok 2 nih ini followernya, kok tidak nama-nama. Kata saya ya, kita harus punya semangat untuk bantu orang, baru kita banyak followernya. Maka diberitahulah saya bagaimana cara membantu orang itu. Nah setelah itu selesai, kita lihat di profil itu ternyata betul saja. Istri saya dalam 1 hari mendapatkan 1000 follower. Sekarang bagaimana kita mendapatkan 10.000 follower dalam 1 hari? Tentu saja untuk mendapatkan 10.000 follower dalam 1 hari, kita harus berjamaah. Kumpulkan pemuda-pemuda masjid dalam satu ini, maka dimulailah diberikan penjelasan, ya pengertian mengenai TikTok affiliate itu apa dan filosofinya apa. Yang penting harus tahu filosofinya dulu, supaya betul-betul menjadikan kita masuk ke dalam masjid itu memang satu jamaah. Ciri satu jamaah itu sekarang diikat oleh handphone digital, silaturahminya itu. Maka caranya adalah teman-teman itu disuruh ya untuk apa? Untuk supaya seperti yang dilakukan. Tetapi yang pertama, buat dulu absensi daripada pemuda-pemudi masjid itu. Maka masukkan di WA. Setelah masukkan di WA, maka masing-masing harus mencantumkan nama tokonya di WA itu dengan nama tokonya di WA itu, sehingga semua menjadi tertata satu WA, sehingga kita tahu bahwa kalau kita mau memposting kepada siapa. Maka dahulukan, sebetulnya bebas-bebas saja sebetulnya yang memposting itu, ya memberi kebaikan itu bebas. Tetapi kan memberi kebaikan yang terpenting adalah kepada kaum kerabat yang paling dekat. Ya, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba. Bahwa Allah menyuruh kepada manusia itu berlaku adil dan memberikan kebaikan kepada kaum kerabat yang paling dekat dan berkurban untuk kaum kerabat yang paling dekat. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Maka itu setelah kita ini mencantumkan nomor HP di WA itu, satu grup di WA, maka kita cantumkan nama toko, semua nama toko. Maka pekerjaan kita semua harus seragam. Apa seragamnya? Seragamnya adalah mengklik satu persatu toko di affiliate TikTok. Satu persatu masing-masing orang harus melakukan yang sama. Satu, menyambungkan tali silaturahmi dulu, lalu kena kepada tanda kasih sayang, lalu memberikan pesan, Assalamualaikum, terima kasih, begitu ya. Ya, saya sudah nyambung nih. Berikan pesan di itu di. Lalu ke plakat, jadikan anggota di sana, lalu ke bawah di share 3 kali. Bayangkan di share 3 kali satu orang. Satu share 1 kali, share lagi 2 kali, share lagi yang ketiga kali. Ini sudah berapa orang yang akan mendapatkan promosi dari satu orang yang ada di masjid itu. Lalu baru diposting ulang itu videonya oleh kita, hanya 1 kali. Tetapi 1 kali kita memposting ulang, itu kan berarti kalau ada 10 orang yang ada di masjid, 10 orang memposting, 10 orang yang 30 kali saling tautan. Maka dalam waktu yang sejenak, dalam 1 hari
bisa 10.000 follower. Dan kalau 10.000 follower itu kita akan dipercaya oleh siapa? Oleh yang namanya selling. Selling itu apa? Pemilik barang. Itu pemilik barang itu akan mengirimkan barang-barang itu ke rumah kita. Untuk apa? Untuk dijadikan promosi oleh dirinya. Jadi nanti barang-barang itu seperti ini kacamata. Hei, ini kacamata. Ini mari kita ini harganya tidak mahal, harganya sekian. Siapa yang mau beli dan sebagainya. Jadi begitu ininya. Jadi dipromosikan oleh kita. Nah, kalau mau beli buku ini silahkan saja diklik dulu itu yang namanya Ismail Prabot. Di sana ada, cari ini buku ini. Ada itu jualan buku ini. Ini adalah ada trik konten TikTok dari 0 sampai FYP dari Rio Gepani, dan ini ada buku putih TikTok affiliate ya dari Suwandi Baskara. Nanti kalau kalian nanti mengklik buku ini karena kalian ingin tahu apa yang terjadi pada TikTok affiliate, dahsyatnya bisnis TikTok affiliate ini, ya harus dibeli ini. Dibelinya dari mana? Yaitu dari keranjang Pak Ismail, ya. Ya sebetulnya banyak di buku-buku di keranjang-keranjang yang lain yang melakukan hal yang sama seperti saya banyak. Tetapi saya anjurkan, ya, coba ini ke keranjang saya supaya saya menambah pendapatan juga bagi saya meskipun kecil ya, hanya 1.000 perak, 1.200 begitu. Tetapi ya lumayan kalau dikumpul-kumpul jadi banyak juga. Ya, nah begitu. Alhamdulillah. Jadi kesejahteraan umat Islam melalui masjid dengan sistem bisnis jamaah itu bisa cepat tercapai. Jika sudah semua terbiasa cara berpikirnya affiliate, mempromosikan barang orang lain, maka masjid akhirnya bisa membuat PT yang menyediakan barang tertentu. Yang dimana barang-barang tertentu itu menjadi badan usaha milik masjid. Meskipun tidak ada tuh dalam aturan badan usaha milik masjid, tetap saja badan milik masjid itu komisarisnya kan tetap pemegang saham. Tapi nanti pemegang saham, kalau ada masjid yang membangun masjid, pemegang sahamnya paling-paling DKM, ketua DKM masjidnya. Jadi itulah yang dimana atau dibuat ini aturannya bahwa affiliate masjid, selling PT selling yang menyediakan barang untuk para jamaah itu adalah kalau keuntungannya akan dikembangkan menjadi menggerakkan aktivitas kesejahteraan masjid sebagai pusat kesejahteraan umat. Alhamdulillahirobbilalamin. Silahkan berkomentar atau bertanya. Masya Allah, tadi cukup jelas sekali apa yang sudah diterangkan oleh Pak Haji Ismail. Semoga dengan apa yang dijelaskan tentang apa itu TikTok afiliasi dan bagaimana caranya untuk mengembangkan kehidupan ekonomi melewati masjid, mungkin yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana cara, tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya sama Pak Haji tentang masalah bagaimana cara mengawali untuk buka di TikTok afiliasi ini. Kalau mengawali TikTok afiliasi ini, saya undang nih kepada pembudidaya. Yang pertama adalah buat akun TikTok dulu. Ya. Kita awali lagi. Yang pertama kita membuat akun Google terlebih dahulu. Akun Google terlebih dahulu. Sesudah kita membuat dan mendaftar akun Google terlebih dahulu, kita masuk ke aplikasi Play Store.
Ya begitu dong gerakannya. Sesudah kita masuk ke aplikasi Play Store, kita cari dalam pencarian Seller Center TikTok. Sesudah kita masuk dan mendownload Seller Center TikTok, kita mendaftar dalam aplikasi itu, masuk ke pengaturan, mulai ada daftar usaha Anda. Sesudah kita daftar usaha Anda, di situ ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan harus kita isi. Yang pertama, kita mau bisnis perorangan atau bisnis tim. Kita kalau menjadi seorang affiliate itu klik bisnis perorangan. Sesudah klik bisnis perorangan, lalu kita klik pendaftaran melalui KTP. Kita foto dulu terlebih dahulu KTP-nya. Lalu sesudah dipoto, kita masuk lagi ke aplikasi Seller Center dan mengupload KTP itu untuk diverifikasi KTP itu. KTP-nya fotonya harus jelas. Dan KTP-nya juga fotonya harus jelas, pas, dan bisa diverifikasi gitu. Terus sesudah kita memverifikasi KTP-nya, kita langsung meminta kode verifikasi akun Google dan nomor handphonenya. Kita tunggu kodenya. Sesudah kita mendapatkannya, kita masukkan kode nomor yang tertera di dalam pesan itu. Sesudah itu kita selesai mendaftar di Seller Center, kita langsung masuk ke aplikasi kedua. Kita mendownload di Play Store dan mencari aplikasi yang bernama TikTok gitu. Mungkin orang lebih banyak menonton TikTok itu hanya untuk hiburan saja, akan tapi kita harus tahu bahwasanya TikTok itu terbagi menjadi dua. Yang pertama TikTok pribadi untuk hiburan, dan yang kedua TikTok affiliate. TikTok affiliate itu untuk menjual barang orang lain maupun barang kita. Dan affiliate jasa. Dan affiliate jasa untuk yang sudah mempunyai ilmu untuk menyebarkan, membimbing affiliate pemula. Sesudah itu, mari kita daftarkan akun TikTok. Masuk ke akun TikTok, daftar akun menggunakan akun Google yang sudah kita buat, yaitu akun Google dimasukkan beserta sandinya. Langsung selanjutnya kita mendaftar. Lalu kita yang pertama, dalam akun TikTok affiliate itu harus mencapai 600 follower untuk bisa memunculkan yang bernama showcase keranjang kuningnya. Maka dari itu kita harus berjuang dan menerapkan trik-trik yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ismail. Jadi kalau sudah 600 follower, ya, maka akan muncul keranjang kuning. keranjang kuning. Nah ini yang suka lupa saya menerangkannya. Jadi kalau sudah 600 follower baru muncul keranjang kuning. Kalau sudah muncul keranjang kuning baru kita boleh berdagang, karena kita sudah mulai bekerja sama dengan selling. Selling itu adalah penyedia produk, penyedia dagangan. Lalu kalau sudah 1000 follower, baru kita boleh mengadakan streaming. Yaitu streaming itu adalah jualan secara langsung persatu melalui TikTok sesuai dengan prioritas yang kita jual, begitu ya. Nah itu supaya jelas nih, silakan teruskan. Ya, sudah kita mencapai 600 follower, kita beranjak ke level yang lebih, yaitu mencapai 1000 follower untuk bisa berjualan langsung kepada audien yang ada di TikTok dan bisa melaksanakan live streaming setiap hari maupun seminggu 3 kali. Itu gimana kalian berdagang produknya? Nah ya.
Dan bagi pemuda-pemudi atau siapa saja yang merasa kesulitan mendapatkan 600 follower, saya siap untuk membimbingnya, saya siap untuk memberikannya, baik dibayar ataupun tidak dibayar, tetap saya akan melakukannya. Karena saya memiliki keyakinan suatu saat nanti akhirnya saya dibayar juga. Kemampuan saya di dalam memberikan bimbingan itu akan banyak begitu. Jadi siapa-siapa yang mau mendapatkan bisnis affiliate yang belum 600 follower atau belum 1000 follower, saya bisa membantunya. Bukan membantu lalu saya berusaha, tapi usaha ilmunya saya berikan, dan yang menjalankannya tetap harus Anda sendiri yang memiliki keinginan untuk sejahtera. Sedangkan untuk mencapai satu hari 1000 follower, itu harus berjamaah. Kalau kita berjamaah, maka insya Allah itu akan lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan follower, begitu ya. Dan tentu saja kalau kita mau berdagang setelah kita berjamaah, kita mau berdagang, kita lihat di TikTok mau beli apa, begitu ya. Oh, saya mau beli barang seperti ini, tapi tidak ada nih di teman-teman kita. Kita kontak kepada temannya, tolong saya siapkan barang seperti ini. Maka temannya nanti akan memasukkan barang seperti itu ke tokonya. Dalam jangka 1 menit, 1 detik, bisa langsung dibeli oleh temannya. Dan setelah dibeli temannya berarti laku, maka temannya mendapat pendapatan begitu. Meskipun pendapatannya kecil ya, itu komisinya kecil, tetapi kalau banyak kita berjamaah, akhirnya kita bisa lebih sejahtera dan lebih cepat lebih cepat sejahteranya. Kepada teman-teman yang berada di masjid, ya, pemuda dan pemudi yang berada di masjid dan para aktivis yang berada di masjid, mari kita kembangkan orang mencintai masjid, karena masjid memberikan dampak kesejahteraan kepada umatnya. Jadi bagaimana masjid menjadi pusat kesejahteraan umat. Untuk itu saya bersedia kalau diundang oleh siapa saja untuk menjadikan masjid sebagai pusat kesejahteraan umat, yang mendorong supaya orang-orang di aktivis masjid berpendapatan tinggi. Saya siap untuk menjadi narasumbernya, ya, dengan persyaratan sebelum saya datang, tolong di dalam undangannya dikatakan harus membawa handphone digital, begitu ya. Karena kalau tidak membawa handphone digital, percuma saja saya bicara nanti. Harus membawa handphone digital dan punya kuota. dan harus diisi kuotanya yang cukup untuk berlatih, sehingga nanti kalau datang ke tempat pengajian dan berlatih, handphone digitalnya dipakai praktek untuk menjadikan masjid sebagai pusat kesejahteraan umat. Ya, mari kita kembangkan. Ya, sekali lagi saya siap untuk melatih orang-orang yang berada di masjid sebagai pusat kesejahteraan umat.
Dan orang-orang yang aktif di masjid menjadikan orang-orangnya memiliki pendapatan yang tinggi, begitu, dari hasil berlatih TikTok affiliate. Hanya itu saja ya, saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ini menjadikan himbauan atau penawaran yang dimana saya siap untuk menjadi narasumbernya. Sekian saja. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja di channel Abu Ismail Akikah. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.